Hei para warga, inilah yang kamu dambakan. Yang kemarin-kemarin sekali memfitnah saya. Ternyata apa yang jadinya? Dia perkosa istri saya. Bohong. Jangan percaya. Dia justru yang menyesatkan. Jangan percaya. Nggak mungkin dari bajingan. Oh jangan. Sudah diam kamu. Jangan berfitnah. Pak Lurah gimana ini? Tolong diselesaikan. Saya mau dia dihukum seperti saya kemarin-kemarin itu. Gantung. Bukti Anda apa? Buktinya apa? Anda harus hati. Buktinya jangan percaya. Gini, buktinya kalau Gus melakukan kayak gitu tuh apa? Ada buktinya. Ayo. Istri saya. Pak Hansip ada. Dia yang menyaksikan. Kalau saksi kurang kuat, sama bukti juga. Dia udah gak pakai baju. Enggak, tadi rame-rame. Mau. Rame-rame. Mau lihat dia gak pakai baju mau? Seneng. Gini mas, ini kejadiannya dari awal masyarakat harus tahu. Di sini saksinya Pak Lurah, ya, sama Pak Hansip. Asal mulanya kami datang ke sini untuk silaturahim, tapi ternyata Bu Nyai nangis-nangis sama kami minta tolong, katanya si Usman sakit di dalam. Waktu itu minta hanya Gus masuk dan saya mau mendampingi tidak diizinkan, santri mau mendampingi tidak diizinkan, bahkan Pak Lurah sendiri mendampingi tidak diizinkan. Tiba-tiba Bu Nyai memilih Pak Hansip yang saya kira dia dalam keadaan posisi agak sakit, tidak seperti biasanya. Dan setelah itu tiba-tiba dia nangis-nangis, telanjang, katanya diperkosa sama Gus Idris. Nah, ayo. Coba pertimbangkan sama masyarakat. Apa kalian percaya? Enggak, kayak gini. Ini tadi kan rame-rame. Ini kejadian apa gitu loh. Nah, kami sebagai warga juga nggak enak gitu loh. Merasa terusik, terganggu gitu loh. Cocok untuk menjelaskan Pak Lurah. Gimana penjelasan Pak Lurah sama warga Pak Lurah? Soalnya kaget kok tiba-tiba Pak Lurah di sini gitu loh. Makanya. Ada apa? Selama ini bersama kami, karena memang Syekh Usman ini meresahkan warga seperti yang kemarin sampai kita gantung. Ya, sekarang memanggil warga lagi, jelaskan Pak Lurah. Memang saya yang memanggil Gus Idris dan juga Umi sama santri-santrinya untuk menangani masalah Syekh Usman ini yang kemarin-kemarin menyebarkan ajaran yang meresahkan gitu loh, sesat lah gitu loh. Nah, terus masalah ini ada lagi gitu loh. Kemarin setelah masalah ini selesai, Gus Idris sama santri-santri beliau pulang ke pondok, ternyata di sana ada serangan goib gitu loh. Dari katanya beliau dari Syekh Usman gitu loh. Nah, ke sini saya juga mengundang beliau sama santri beliau ini mau meluruskan masalah ini gitu loh. Mengklarifikasi, benar gak Gus? Tapi apa yang terjadi seperti tadi yang Umi ceritakan, tiba-tiba seperti itu kejadiannya. Jadi Pak Lurah, saya minta kebijakan dari Pak Lurah sendiri jawabannya bingung. Saya juga tidak mungkin serta-merta membiarkan suami saya menjadi korban fitnah. Di situ makanya memanggil warga. Terus gimana ini enaknya teman-teman? Kalian, kita sebagai warga dari Pak Lurah juga. Terus ini enaknya gimana ini teman-teman? Kita menanggapi hal kayak gini, sementara laporan dari Umi tadi seperti itu, bahwa tadi ada saksi Pak Hansip. Lah, ini gimana Pak Hansip? Sampean bisa menjelaskan kronologinya seperti apa? Kejadiannya, hal pastinya seperti apa? Sampean bisa menjelaskan secara pasti, karena sampean ya tadi yang setelah dijelaskan Umi, sampean yang ada di dalam sama Gus tadi ya? Iya, katanya kan ini yang jadi saksinya ini. Nah, Coba Pak Hansip jelaskan. coba. Pak Hansip. Kami juga sebagai warga juga. Jangan ada ancaman di sini. Begini warga, saya ini bicara sejujur-jujurnya apa yang saya lihat, Ya. bahwasanya Gus Idris telah menyentuh tubuh dari Syekh Usman. Saya berbicara jujur-jujurnya. Fitnah itu, fitnah. Saya jujur. Fitnah dia. Fitnah. Jujur di sini berbicara. Saya melihat dengan mata kepala saya sendiri warga. Gimana ini? Nah, Tapi ini kamu biasanya nggak seperti itu. Kamu nggak biasanya seperti itu. Dia selalu bicara jujur. Ini seperti jebakan. Soalnya tadi kan Jebakan. kami mau masuk Nah, semua, ini itu. kan dibolehin. Kalau memang- Cuman yang diizinkan cuma Pak Hansip sama Gus. Kalau memang Kenapa benar-benar kita dia nggak izinin sakit, masuk? kita semua boleh masuk. Tapi ini yang boleh masuk kan cuma Hansip sama Gusnya. Karena kalian selalu membuat onar di sini. Mana? Anda datang bukan untuk membuat onar, ternyata juga kita buat Biasanya tabayun. seperti itu. sampean diperkosa. Iya, saya memang diperkosa. Tadinya saya hanya minta tolong, tapi seorang Gus ini sudah menyentuh saya.
Saya udah mau disetujui, sedangkan posisi saya cuma minta tolong. Wah, Kenapa? kurang ajar ini. Kurang ajar ini. Bohong, jangan percaya semua, jangan percaya. Kenapa kalian percaya sama Gimana? Iya, orang yang gimana? menyesatkan Ayo. kalian semua? Dari saksi juga mengatakan Saya seperti bicara itu. jujur. Kan saya sudah menjaga keamanan di sini secara jujur di sini. Oh, ngatakan Nggak mungkin jangan saya ancaman bohong. di sini ya? Sudah lama saya menjaga keamanan di sini. Gimana ini teman-teman enaknya ini? Kalian sebagai masyarakat jangan mudah kena provokator. Kantung aja Saya kayak tidak saya saya kemarin. berbicara apa adanya di sini. Saya Saya tetap tidak percaya provokator. sama suami saya. Saya tidak menjadi provokator. Tolong saya Berbicara nanti apa adanya di panggil sini Abah. saya. Panggil Abah ke sini. Ya, sebagai orang tua tahu siapa Gus Idris. Saya sebagai seorang istri yang Gimana warga ini? tahu Gimana siapa ini? Gus Idris. Gimana ini? Enaknya gimana ya? Kita sebagai orang sini juga ya. Karena ini juga kejadian di daerah kita, gitu loh. Kita dapat Ini Gus, ini ternyata bajingan. ngomong loh. Ngomong apa kamu? Perkosa Jangan istri percaya. saya. Jangan percaya semua, jangan percaya. Perkosa istri saya. Jaga omongan kamu, Zina Mukson. Kalian jangan percaya Hukumnya kepada orang yang tidak rajam punya iman. secara syariat. Bohong kamu, ha? Katanya nggak boleh Bohong. ngilangin syariat. Bohong, semuanya bohong, jangan percaya. Ini sudah ada saksinya, bukti ada. Astagfirullahaladzim. Silakan Kalian warga. jangan percaya kepada Harus orang dihukum. yang tidak punya iman. Ini fitnah, ini semua fitnah. Ini fitnah, semua fitnah. bener yang kamu katakan tadi bener, Pak. Ya benar apa yang saya lihat, saya katakan berdasarkan fakta yang saya lihat itu tadi benar. Oke. Bahwa Gus Idris sedang menyentuh istri si Usman. Astagfirullahaladzim. Saya berbicara apa adanya di sini. Apa? Kamu belajar Bohong. Saya tidak berbohong, saya berbicara apa adanya. apa yang udah kamu lakukan sebenarnya, Pak Limas? Saya ini berbicara apa adanya. Kamu Berdasarkan dikasih apa fakta. sama si Usman? Tidak dikasih apa-apa. Sehingga kamu dicuci otak kamu. Jangan percaya, jangan percaya. Sabar dulu, jangan main hakim sendiri ya. Ini negara hukum gitu loh ya. Tolong warga sabar dulu ya. Betul mas, gimana anaknya Pak? Bukti sudah ada ini, korban sudah Saya juga masih ada. bingung masalah. Kalian tunggu abah saya datang. Waalaikumsalam. Enggak masalah, Bah. Maaf ya. Ini Pak, Pak Lurah. suami saya difitnah. Sudah. Gus difitnah. Katanya udah mencabuli. Mencabuli ini perempuan. Jelas-jelas difitnah, Bah. Saksinya banyak dari santri Ini kami. tidak fitnah, Abah. Ini memang nyata. Saya hanya minta tolong. Jangan bohong. Jangan ikut-ikut. Sabar. Kamu yang diam. Sabar ya, sabar. Ini tadi tidak tahu apa-apa. Setelah saya mengajar di pesantren, baru istirahat. Ini ada santri yang nilpon, terus saya terus ke sini. Ya, ini kalau ada fitnah seperti ini, saya mohon. Ini masyarakat ya? Ya, masyarakat harus dingin hati. Karena apa? Langsung saja ini sudah malam ya. Langsung katanya guru saya itu melihat lebih baik daripada mendengar. Ya. Harus kita ini harus lidiki betul-betul ini anak saya ini. Anak sampean itu bajingan, Bah. Kalau ngomong, Udah. Jangan mulutmu. Menurut saya diam dulu ya. Saya tak bicara dulu. Saya sini sebagai tamu jenengan. Kamu caci maki, saya alhamdulillah tidak apa-apa. Akan belajar dari orang yang sabar. Yang jelas masyarakat ya jangan sekali-kali tertipu keonaran atau jangan sekali-kali manut grubyuk melihat lebih baik daripada mendengar. Lihat dulu itu bukti nyata mendak. Karena nuwun sewu ya Pak Lurah, semua yang ada di sini. Saya punya anak yaitu Idris. Kalau saya mengambil entah terserah jenengan Gus Idris, terserah saya, bukan hak saya tidak pernah celuk anakku Gus, tidak pernah ya. Saya ketika punya anak saya ini masih kecil, saya minta pada Allah dengan istri saya, ya Allah, kalau memang ini anak saya jadi orang yang tidak manfaat dunia akhirat, matikan sekarang. Saya gitu. Alhamdulillah sampai sekarang dia alhamdulillah bisa mendidik santri-santri, bisa bermanfaat. Ya, jelas ya. Apalagi yang kamu mau sekarang? Terus sekarang kalau memang betul-betul anak saya itu berzina,
seperti itu, ya. Merkosa itunya Bapak Syekh Usman. Syekh Uthman. Tak layak Ya. dipanggil Syekh. Ini Fitnah. biar mati sekarang anak saya. Gimana? Saya rela. Kita hukum. Ayo saya rela. Tapi sebaliknya, kalau sampean kabeh, kalau masyarakat di sini terus tetap memfitnah anak saya. Sebaliknya, kalau anak saya masih hidup, masih diberi umur panjang, tidak tahu Allah, mudah-mudahan ya Allah berikan ini desa ini hancurkan ya Allah. Amin ya Allah. Amin. Hancurkan ya Allah. Kalau betul-betul Abangnya menfitnah. sendiri. Kita hukum semua. Hukum saja. Sekarang kembali ke Jangan fitnah. Lurah. Pertama, Nun Sewu, di sini ada Pak Hansip, Pak Linmas. Masalahnya, Mbak, itu dia udah dicuci otak sama Kayaknya si udah dapat Usman, ancaman Mbak. dia, Pak. Kita sudah berbicara Udah apa dicuci adanya, Pak. otak, Bang. Pak. Ya. Berbicara apa yang saya lihat. Ayo, Bahwa ya. Kalau menurut saya, ayo dibicarakan di dalam. Walaupun saya ini tamu, bicara di dalam yang enak. Ya, jangan di sini. Kalau menurut saya itu gitu. Kalau saya buat tamu di rumah, saya akan. Nanti kalau ini tidak ada, ya kalian dengarkan apa dulu, dengarkan apa. Ini ayo hukum saja. Saksinya sudah ada. Sebentar, sebentar. Tidak ada selesainya, ya. Sebentar. Ya. Dia itu ayahnya sendiri. Wajar dia membelanya. Sebentar. Ayo bawa Pak, hancurkan saja. Tenang. Para warga, para santri tenang semua. Biar Abah ngomong Ya, dulu. dengar. Kita Gusnya saya ajarin jadi orang yang dakwah. Pasti ada fitnah pasti. Ayo santri-santri, harus saya tidak membela itu anak saya. Kalau memang itu salah, hancurkan sekarang tidak apa-apa. Tapi sebaliknya kalau ini tidak mati, kamu saya akan santutut. Saya doa pada Allah, kalau ini salah, nanti. Ya kamu lihat diri enggak? Kamu lihat langsung enggak? Tunggu. Sudah. Abah, mohon maaf, ini saya potong sebentar. Ya. Biar saya mau bicara. Jujur, dari hati nurani saya yang paling dalam. Saya kenal siapa beliau. Iya, saya kamu kenal. malah membawa Iya, Gus Dur saya ini. kenal siapa beliau, teman-teman ya. Gus Dur. Kita logika aja. Seorang Gus kalau melakukan hal seperti itu kayaknya di luar nalar lah. Dan itu nggak mungkin. Nah, saya bukan mau memihak siapa-siapa. Jujur. Ya. Saya nggak mungkin. zaman sekarang. Tunggu sebentar. Kau lihat langsung. Orang yang punya nafsu. Tunggu sebentar. Saya dari santrinya Gus Dur, ini beliau saya masih ingat banget. Beliau mengajarkan saya itu tentang gimana cara menyikapi kalau ada masalah, gimana kalau menyikapi orang dengan tidak mengajarkan dengan cara kekerasan, dengan cara lembut. Seperti itulah beliau mengajarkan kepada santri-santrinya termasuk kami semua. Nah, dari sini kita menanggapi hal ini enak aja gitu loh. Maksudnya nggak usah dibuat kekerasan, kita cari solusinya yang enak seperti apa gitu loh. Saya bukannya mau membela Gus Idris. Jangan menungsa itu duwe nafsu. Iya, paham. Tapi lihat dulu siapa. Kita lihat dulu Gus Idris siapa, track recordnya seperti apa. Bukannya saya mau. Punya Gus Dur. Nah, gitu loh. Jangan kayak gitu. Jarak di kampung sama bawa kaleng. Enggak, nanti dulu. Tetap kita pakai kepala yang dingin. Menghadapi masalah sebesar apapun, masalah sepanas apapun, tetap pakai kepala dingin. Itu ajaran yang diajarkan beliau kepada kami semua. Nah, seperti itu. Saya bukannya nggak membela sini ataupun membela sana, enggak. Saya sebagai iya warga Mas. Makanya saya juga kenal kamu. Kamu ngene kok trimo kon. Iya. Pindah kakak. Kita hadapi aja dengan Kepala dingin, nggak usah pakai kekerasan. Itu wis dingin nih, bengi Iya. le. Gimana pun, Keributan apapun, bengi-bengi apik ah nek kampungnya wong. betul. Apapun gimana pun, tetap kita bahas dengan secara kepala dingin, nggak usah pakai kekerasan. Gimana enaknya nanti Abah panjenengan sebagai orang tua dari Gus Idris mungkin bisa membantu saya untuk menjelaskan ke warga. Ini kejadian ini kan
istilahnya kan sebutlah sebuah fitnah. Nah, Karena belum pernah lihat langsung buktinya kan. Pak Hansip juga seperti inilah. Pak Hansip juga menjelaskannya gimana Iya, Pak kan, Hansip? berdasarkan fakta saya lihat apa Yo, yang gue adalah saksi ini kok. Sudah ada saksi. Nggak ada bukti virtual ya. Saya sudah tidak pernah berbohong kampus ini. Dipercaya sama Pak Lurah sebagai menjaga keamanan di sini. Mana saya mana berani kalau bohong. Nah mungkin saya bohong. Saya melihat berdasarkan mata kepala saya bahwa Bos Idris menyentuh istrinya si Usman. Seperti itu. Iya. Ayo, gimana ya? Gimana ya? Saya kayak Tahu, udah dikasih nggak percaya apa gitu sama loh. si Usman. Saya bicara jujur Umi sini, tidak pernah berbohong. Kamu Jangan ada ancaman. Jujur. Saya tidak mojokan. Jenengan Selama ini juga tadi masuk sama Gus Idris. Ya, Kesaksian dari Umi seperti itu. Jujur, sampean dikasih iming-iming apa? tidak dikasih ini apa-apa. Atau dijanjikan apa? Tidak janjikan apa-apa. Sama Syekh? Tidak ada apa-apa, tidak janjikan apa-apa. Tapi anehnya saya ini. Tapi anehnya, kenapa kita waktu mau masuk bareng-bareng itu sama bunyainya sama santrinya kita tidak boleh masuk? Yang dibolehkan Lah, kok kenapa sama Hansipnya? Itu aja yang ngomong. enggak, itu yang bikin saya janggal gitu loh. soalnya gini ya. Di situ. Soalnya gini. Hansip ini selalu menemani saya kemana-mana. Nah, maka itu, Tak suruh ke sana ke sini selalu beli laporan kepada saya, selalu laporannya selalu benar gitu loh. Berarti Dan Pak itu Lurah sudah percaya. tidak satu Pak Lurah atau percaya dua tadi. kali. Berarti Pak Lurah percaya Ya dengan laporan gimana Pak lagi ya? Gitu loh. Kan ada saksi gitu loh. enggak, gini loh Pak. Kalau dari kejadian ini tadi ya, saya menangkap yang boleh masuk cuman Gus sama Pak Hansip, ya kan? Kenapa Lah, di situ? Nah, sementara yang lain nggak boleh masuk. Karena semua santrinya tiap ada kejadian ini membesarkan masalah, tidak malah Yang membesarkan. Iya, padahal kami iya. datang Bikin onar. Ya, enggak gini ini loh. Karena saya percaya kepada karena santrinya dahulu kepada anak buah saya gitu untuk menjaga Gus Idris gitu loh. Makanya, Beri kesempatan saya ngomong. tunggu. Makanya saya ambil titik tengahnya, gitu loh. Karena yang boleh masuk karena ini tadi ini sama Gus, berarti nggak boleh warga masuk, warga yang lain masuk. Itu membuat saya janggal gitu loh. Ada apa? Karena berkali-kali Kenapa? mereka bikin onar. mana saya Kenapa kamera? Jangankan santri, dia juga. Dia provokator. Dia provokator. Tenang dulu, tenang dulu. Hormati Semua di sini ada Pak tenang, Lurah. tenang, hormati. tenang. Kami datang ke sini baik-baik. Kamu Ya. jangan sabar. Kenapa saya membolehkan ya Pak Hansip ini mengawal beliau gitu loh. Karena saya percaya kepada beliau gitu loh. Saya mana Terus mungkin bohong Pak, dia nggak saksinya pernah bohong saya Pak. satu-satunya. Tapi Melihat tidak serta sendiri merta gitu loh. juga kayak Gimana, gitu Pak Umi? Lurah. Pak Lurah tahu sendiri kan waktu berangkat posisinya dia seperti apa. Di saat Bunyai memilih dia tiba-tiba bergas. Iya, Sehat. pas dia aja. Ada apa di sini Pak? Ya, Ada mungkin- apa di situ? Mungkin dia sakit ini. Sakit, tapi kenapa di saat Bunyai tak suruh milih Pak Lurah, milih saya, milih ini untuk mendampingi Gus, tidak disingkat, tiba-tiba memilih dia tiba-tiba sehat. Ada apa di sini? Itu yang perlu kalian pertanyakan. Stres ini, stres orang stres. Tapi Umi, tadi dulu Umi, dia tadi katanya sakit nih, Nah. Syekh Usman nih katanya sakit, tapi kok ini kayak gini malah? Ini sehat kayak gini. katanya kau sakit, nah. Ayo. Tadi laporannya Bunyai sama saya katanya sakit Dia parah. memang sakit Umi, tapi ketika dia tahu saya disentuh dengan Gus, dia langsung Tiba-tiba baik. sehat. Sudah warga, ayo kita hukum. Alasan. Ayo kita hukum. Kalau sakit parah gak mungkin bisa. Sekarang kalau Anda jadi Udah, Jadi saya oke. bagaimana? Kamu membela suamimu, saya juga membela suami saya. Sekarang tinggal masyarakat bagaimana menentukan. Gimana masyarakat? Ayo, ternyata dari bajingan. Berdebat. Jangan main hakim sendiri. Ayo, mundur. Sabar Ayo. dulu, jangan Anak main pondok, hakim anak pondok, sendiri. ayo. Harus punya teladan. Anak pondok. Ya, sudah Ya, sudah. Pak Hansip, Biarkan, ingat, biarkan. jangan sampai ada yang menyentuh suami saya. Ingat, kalau sampai suami saya ada sedikit aja terluka, saya taruhannya. Pak Hansip, kamu, saya minta tolong penjelasan kamu. Kamu Apa yang sebenarnya terjadi?
Saya tidak pernah melakukan sesuatu apapun yang merugikan kamu sedikit pun. Baik juga Gus Idris. Apa yang udah kamu lakukan? Selama ini baik Pak Hansip. Kamu tahu fitnah itu sangat kejam sekali. Lebih kejam dari suatu pembunuhan. Jujur. Andai kata itu terjadi kepada keluargamu dan anak-anakmu, bagaimana? Ingat, saya punya anak. Kalau sampai suami saya dirajam, dibunuh, apa kamu yang akan bertanggung jawab? Saya mana kabur. Ayo jelaskan. Saya mana kabur? Mohon maaf, Saya Usman. Apa Pak Lurah semuanya? Mohon maaf. Tolong saksikan apa yang terjadi. Aku kecewa sama kamu. Mohon maaf Pak Lurah. Selama ini aku percaya bangun, kamu. bangun, nggak apa-apa. Ternyata kamu menyebarkan fitnah. Tidak, gue saya jelaskan dulu. Astagfirullahaladzim. Sabar ya. Jangan menghadap. Sabar. Kamu naik sendiri. Jangan menghadap sendiri. Dia sudah minta maaf. Saya dari pertama udah percaya sama kamu. Iya sabar ya. Tolong Tadu, sabar. jangan berantem. Tempatnya salah dan lupa sudah. Sudah. Kita tanya dulu, kenapa? Kenapa dia Apa seperti yang ini? terjadi? Kenapa? Apa yang udah kamu Kenapa? lakukan? Kenapa? Ryan. Ryan. Udah. Gak boleh kayak gitu. Kalian kalau mau pukul saya, jangan. Kami tidak pernah merugikan kamu. Kita dengarkan tidak dulu pernah penjelasannya. membuat kamu. Kenapa? Apa sebenarnya yang kamu mau? Kalau ada apa-apa bisa dimusyawarahkan, bisa dibicarakan. Kamu nggak harus bisa menyebak Gus sendiri. Lainnya dari Syekh Usman. Ayo coba santri-santri. Umi, Gus. Bentar. Saya jelaskan sebenarnya saya mohon maaf. Ceritakan apa yang terjadi, ceritakan. Mohon maaf, saya diancam oleh Syekh Usman keluarga saya. Diancam gimana? Seharusnya kamu bicara. Bahkan disakiti, disantet keluarga saya juga dimingi-mingi tanah rumah sama Syekh Usman. Saya takut keluarga saya bagaimana nanti. Astagfirullah. Kamu punya Allah. Punya Allah. Saya namanya manusia yang tidak tahu apa-apa juga takut Umi, takut disantet keluarga saya. Saya udah nebak dari mohon maaf sebesar-besarnya Pak Lurah, warga semuanya. Astagfirullah. Ryan. Gak boleh kayak gitu. Jangan. Dia sudah mengakui kesalahannya. Udah, aku juga bisa Masyarakat menyaksikan apa yang dibicarakan dia. Bahwa ini semua fitnah. Makanya dari awal tadi aku udah bilang, kita hadapi ini dengan kepala dingin. Kita cari dulu. Kalau Gus Idris kayak gitu, saya terus terang, hati nurani saya itu bilang, nggak mungkin gitu loh. Tahu Makanya nggak? saya tanya ini. Tahu nggak fitnah itu sangat kejam, lebih kejam dari suatu pembunuhan gara-gara fitnah. Ada yang menjadi korban sampai meninggal. Saya sekarang maafin ya. Harus tanggung jawab kayak gini. Saya sekarang maafin. Hormati hormati Ustaz Ruing, ada Abah. Biar Abah yang mengambil keputusan sama Pak Lurah sesuai. Tapi ini biada Mi, udah fitnah orang Mi. Fitnah lebih kejam. Cukup. Sekarang Syekh Usman kemana? Kemana? Di rumahnya nggak ada. Kemana? Hei, Ngomong kemana? Kamu udah tahu keluar. coba lihat di dalam. Tenang, jangan. Mana gurumu sekarang? Tenang. Tunjuk. Tenang dulu. Dan tidak akan maafkan guru kalian. Dia mau. Sabar dulu. Tolong sabar dulu. Gimana Pak ini? Belajar sabar ya. Walaupun saya disakiti, Gusnya disakiti, jangan marah. Cari solusi. Kalau menurut saya Pak Lurah, monggo. Biar memberi kebijaksanaan saya Usman. Saya coba cari, digeledah aja. Di tempat ritualnya, coba dicari di tempat ritualnya. Istrinya yang tahu, istrinya. Tahu sembunyiannya istri Di mana? Mana Bu Nyai? Ini saya juga tahu. Jangan bohong lagi Bu Nyai. Cari tempat di kamar. Cari tempat kamar. Cari. Di mana? Gak ada. Saya sudah cari tadi. Tadi di sini. Oh ini kamarnya nih. Iya nih bener nih. Kemarin yang kita kelihatan dari sini nih. Juga gak ada. Coba. Iya. Kamu jangan bohong Bu Nyai. Saya benar-benar Jangan ada tahu. bohong lagi. Ini saya juga Jangan cari. ada bohong Ini lagi. saya juga cari. Saya sudah nggak tahu. Enggak, Mat, ini dia pasti kabur di salah satu tempat yang nyamat.
Ayo Mat, kita cari lagi sana Mat. Coba cari lagi. Siapa tahu di tempat sekitar sini masih ada dia Mat. Gua udah gregetan. Ternyata itu memang rencana busuk kali ya. Hah? Gak ada Gus di kamarnya Gus. Enggak ada. Nggak ada, Gus. Sudah ditunjukin semua. Udah Gus, gak ada Gus ternyata Gus. Ini santrinya juga tahu nih mungkin nih kemana ini biasanya nih. Ini tempat apa di sini? Tahu nggak kalian persembunyian Apa sini? Gak ada. Ini juga pasti tahu. Ada kucing. Nggak ada. Batin tidak ada, sudah. Gak ada di sini, Bah. Tidak ada. Ayo. Dia harus tanggung jawab ini. Ada, tapi kalian tidak akan lihat. Kecuali orang yang punya mata batin. Ada di sekitar ini, tapi kalian tidak ada yang bisa melihat. Berarti dia punya ilmu panglima. Luar biasa. Jangan gabah kita terhadap Syekh Usman. Ya, Sakti ya Pak. Ya, sakti luar biasa itu. Enggak ada sendiri di mana-mana itu. Ilmu Ya. apa yang dilakukan itu, Pak? Panglima apa? Wah, luar biasa. Lebih tinggi, Bah. Luar biasa. Kita tidak bisa menyebut ilmu apa itu. Yaitu mungkin ilmu dari ilmu-ilmu perzinaan beliau. Memang ada Mas, Bah. Iya, ada. Khotam-khotam beliau luar biasa. Ya. Maka dari itu terus membuat korban. Terus itu. Tuh kalian santri lihat Maka dari itu. Ya. Jangan sampai kamu jadi santrinya. Kalau kayak gitu Pak Lurah, ini sangat meresahkan untuk kedepannya. Sakti luar biasa Pak Lurah. Kayaknya si Usman ini kabur kayaknya. Salah ya. Iya, Pak. Iya, sakti luar biasa. Jadi orang yang sesat. Ya kan? Kalian harus sadar sebagai santrinya. Sekarang Yang kamu kamu lihat, ikuti kan? itu siapa? Apa kamu terus akan menyantri terus? Kalau Apakah kamu bajingan itu saya Usman ya? Iya. Kita bakar aja rumahnya ini. Ya, habis aja. ya. Bapak lihat kan mana yang benar-benar Orang warga sama Santrinya. Bawa aja. Jangan main Istri sama santrinya di bawah. Ya, tolong. Ini negara hukum jangan main Kamu hakim istrinya. sendiri ya. Ya tolong. Bapak, para warga semua tenang, sabar ya. Istrinya itu menderita sudah. Jangan. ya. Kasihan istrinya masih cantik, banyak pikiran nanti kompleks. Tapi saya emosi, Bah. Jangan. Tapi saya juga. Jangan sebagai orang yang baik. Gimana? Iya. Kita kan nggak boleh Kayak seperti gitu beliau. dikit kamu mau Nggak dirancam, apa-apa. Rudi. Nggak apa-apa. Saya Kalau Coba kita santri-santri bisa kita bina, yakin kita nggak bina. kayak gitu? Kalau bisa kita bina mereka. Kamu nggak merasakan, Bi? Mereka itu tersesat di jalan yang salah. Astagfirullah, Bi. Tapi kamu udah difitnah kayak gitu, sampai mau sama Allah rasa Maha kita aja. Pengampun. Allah Maha Pengampun. Ingat, Allah Maha Pengampun. ya, kasihan. Ini kasihan. mau diapain? Saya nggak coba? apa-apa difitnah. Saya nggak apa-apa difitnah. Tapi dia tega memfitnah kamu kayak gitu. Nggak apa-apa, itu semua kehendak Allah. Nggak apa-apa, pasti ini bisa jadi hikmah yang besar buat kita semua. Akhirnya akan terkuatkan semua. Masalahnya mereka belum tentu bisa tobat, Bi. Insya Allah. Yang penting kita didik terus. Kalau mau dididik, mau nggak? Kalau nggak mau didik, terserah. Terserah Mau mereka diapakan? udah. Kita berikan Saya udah kewenangan angkat pada tangan. beliau. Setelah kejadian, saya memberi kepercayaan sama kamu, tapi kamu memfitnah suami saya. Terserah, mau dibakar silakan dibakar. Jangan. Jangan Kita nggak tahu, siapa tahu besok bisa obat. Sekarang Bapak Kepala Desa, sebagai Pak Kepala Desa sini, kasih tahu sama santri-santrinya, sama istrinya. Kalau bisa Intinya kita bina, kita bina. ini Pak ya, intinya kekerasan jangan dibalas dengan kekerasan. Ya seperti santrinya Gus Dur ya juga saya juga santrinya. Harus gimana caranya kita ini melangkah ke depan biar terus baik. Nah cuma anak ini Syekh Usman kalau tidak menghadap pada kita tidak akan selesai ini. Sampai kiamat pun tidak ada selesainya. Kalau tidak ada yang tidak ada Syekh Artisnya Usman. ini gimana Pak? Soalnya Ya. dia bikin kesaksian palsu tadi awalnya Gini, gitu. gini ya. Kalau Enaknya gimana menurut ini? saya tadinya ini kena sihir. Kalau menurut saya itu kena sihir Enaknya luar berarti biasa. Ya itu tadi kekerasan jangan dibalas kekerasan. Dimaafkan. Kita harus maaf Allah saja mohon memaafkan. Masa kita tidak sebagai hambanya tidak bisa memaafkan saudara kita. Ya, kalau gitu Ya. karena jenengan sebagai salah satu panutan kami menghormati keputusan jenengan. Kami sebagai saya perwakilan dari warga juga kalau emang mau dimaafkan ya dimaafkan. Kalau emang alasannya mungkin sihir atau apa, ya kami maklumin lah. Iya, Ini itu. mudah-mudahan kedepannya nanti
dia nggak mengulangi kesalahan yang sama. Iya, amin, Soalnya amin, memfitnah amin. itu lebih kejam daripada membunuh. Iya. Nah, itu mudah-mudahan nggak terjadi lagi lah. Selamat, kamu selamat. Maaf Bisa Linmas ya. Taubat ya, taubat. Oke. Contoh yang baik pada masyarakat. Ini semua kehendak Allah. Maka dari itu kita harus ingat mati. Kalau kita ingat mati, insya Allah apapun yang terjadi di dunia ini, kita tidak akan menyesal. Kita akan sabar dan ikhlas. Ayo Mira, Malik, maka dari itu kita saling-saling sama-sama latihan jadi orang yang ikhlas dan sabar apapun yang terjadi di dunia ini. Apapun yang terjadi menimpa kita ini, ya. Para sahabat-sahabat, sahabat saya semua, para tokoh masyarakat Pak Lurah, ya, hiasilah desa sampean dengan kebaikan. Hiasilah desa sampean dengan kerukunan yang baik. Yang masalahnya ini Syekh Usman ini tolong nanti dibina. Tiap hari didatangi di rumahnya. Nanti kalau sudah ada, ini mungkin ditelepon saja tidak akan didengar ini. Ya, datangi. Ya, Ibu ya punya ya. Ya, tolong nanti kalau ada tamu, terutama Pak Lurah, keluarga sini datang ke sini. Ya, disemanggakanlah. Biar nanti dialog dengan Syekh Usman gimana, solusinya seperti ini. Biar selesai yang selesai tidak ada apa-apa. Jadi ya, kita semua Syekh Usman Muslim, kita ya juga Muslim. Tidak ada. Kalau kita ini bermusuhan, enggak, jangan. Ya, semua kita saudara. Dunia akhirat ya. Kami selaku warga mewakili kepada Pak Lurah juga ini ya, Pak. Kami memohon maaf yang sebesar-besarnya bila mana tadi sempat terpancing oleh omongan yang intinya menyudutkan Gus Idris. Soalnya kembali lagi saya jelaskan, saya kenal beliau. Nggak mungkin kalau beliau melakukan hal-hal picik kayak gitu, hal keji, hal hina seperti itu. Sekali lagi saya mewakili seluruh warga yang ada di sini memohon maaf kenjenengan, khususnya kepada Gus Idris dan Umi, bahwa kami betul-betul memohon maaf yang sebesar-besarnya karena ini titik masalahnya sudah ketemu, yang salah siapa, yang benar siapa, dan tadi juga sudah ada pengakuan dari Bapak Hansip seperti itu. Sekali lagi kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ngomong-ngomong Pak ya, ini punya Gus dari mana? Sudah lama ya. Saya santrinya. Masya Allah. Saya berarti Mary saya ini ya. Sudah Masya Allah. Saya juga santri Gus itu masih tidak punya foto. Ya saya diberi ya kalau ada. Oh ya, nanti ada nanti. Ya, siap. Terima kasih. Saya siapkan apa nanti. Terus, ayo kita memperjuangkan Gus Dur terus ya. Membanggakan Gus Dur terus. Ya. Makasih banyak, Pak. Karena masalah ini sudah selesai, ya, sudah terkuak siapa yang salah, siapa yang benar. Mari kita bersama untuk biar bubar pulang ke rumah kita masing-masing. Benar nggak, Pak? Iya. Iya. Maaf. Monggo bapak-bapak, para warga. Makasih. Mana ini? Kepada Umi ya, tolong santrinya Syekh Usman ini tolong dididik yang benar ya. Tolong dididik yang benar, jangan sampai keluar dari akidah. Ya. Saya mohon kepada Umi jangan sekali-kali diulangi lagi seperti itu ya. Iya, Pak. Ya, jangan diulangi terus. Ya wis ayo pulang. Ya. Monggo. Sallallahu Nabi Muhammad. Alhamdulillah selesai sudah sahabat. Intinya kami bisa mendapatkan hikmah, pelajaran hikmah yang besar ketika beliau Nabi Yusuf bersama Siti Zulaikha. Siti Zulaikha memfitnah Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam. Ketika Nabi Yusuf difitnah oleh Siti Zulaikha, dia difitnah kemudian masuk penjara. Apakah Nabi Yusuf marah? Apakah Nabi Yusuf emosi? Tidak. Nabi Yusuf pasrah pada Allah. Maka diangkatlah derajatnya Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam. Siti Zulaikha
Ingat ketika mengejar-ngejar Nabi Yusuf alaihissalatu wassalam, semakin dikejar itu Nabi Yusuf, malah Nabi Yusuf makin menjauh. Ketika Siti Zulaikha makin mengejar Allah, mendekat pada Allah, maka Nabi Yusuf alaihissalatu wassalam baru mendekati Siti Zulaikha. Oleh karena itu, mungkin cara Allah berbicara kepada kita dengan fitnah yang sangat kejam, sangat sakit, menyakiti hati kita. Inilah cara Allah itu sayang kepada kita, cara Allah menyapa kita. Jadi jangan pernah ketika kita sakit hati di fitnah, kita marah, kita bilang nggak adil ini Allah, jangan. Itu berarti Allah sangat sayang kepada kita semua. Oleh karena itu, jadikanlah fitnah itu ujian. Cara Allah menyentuh kita, cara Allah ingin bicara kepada kita, kita nikmati saja. Pasrah yang terbaik karena Allah. Insya Allah Allah akan mengangkat derajat kita yang setinggi-tingginya. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Cukup sekian dari kami. Ini ada yang mau sampaikan? Kalau dari Umi sendiri, mungkin banyak sekali orang yang berumah tangga, kadang suaminya difitnah, jadi perempuan, jadi seorang istri, jangan mudah percaya begitu saja. Ya, kamu menjadi seorang istri harus betul-betul memahami betul siapa suamimu, harus menjaga suamimu dari berbagai macam fitnah. Andai kata pun suamimu banyak kekurangan, jangan percaya begitu aja dengan omongan di luar sana tanpa tahu dengan mata kepalamu sendiri. Andai kata pun sebagai seorang istri tahu suamimu melakukan zina, itu pun tidak bisa mengambil keputusan sendiri. Semua harus diselesaikan setiap masalah itu berdua dengan suami, tabayun dengan suami. Jangan menjadi seorang istri mengambil keputusan sendiri yang itu akan menimbulkan keputusan yang fatal yang dibenci oleh Allah, yaitu suatu perceraian. Itu harus dijaga betul kalau udah menikah. Jangan serta-merta mendapatkan omongan dari berbagai macam arah, tiba-tiba percaya begitu saja. Tetap menjaga nama baik suami, lindungi suami dari mara bahaya dan juga fitnah. Itu dari saya, mungkin ada tambahan dari Abah. Mungkin dari saya, tetap kita hidup di dunia, apapun yang terjadi, tetap kita latihan, sama-sama latihan, jadi orang yang sabar dan ikhlas. Baik sahabat, kita tutup. Kami ada kurangnya bermaaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.